Udah berdoa belum kamu? Doa malam nggak tadi? Introvert atau introvert kan senengnya apa beda-beda. Oke, teman-teman, jumpa lagi di Ice Podcast di studio kita yang kembali lagi pakai yang lama nih kali ini gitu ya. Bersama saya Rizdo dan di sini ada Kak Femi Maria dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Iya. Salam Ice kawan-kawan semua, integrity, care, and excellence. Oke, gimana kabarnya Kak hari ini? Puji Tuhan baik. Baik ya. Iya. Di tengah kesibukan banyak kerjaan tapi masih semangat ya. Harus semangat. Harus semangat. Nggak lagi stres nggak nih sekarang? Atau Stres kenapa ya? Alasannya? ya nggak tahu, siapa tahu ada mulai sibuk Enggak atau lah. mulai gimana gitu. Enggak lah, ya mulai sibuk kan memang bagian dari pekerjaan. Iya, betul ya. kan, tapi nggak harus sampai harus stres. Oke, tapi nggak pernah stres nggak sih? Pernah ngalamin stres yang cukup sampai jadi ini nggak? Cukup gimana? Sampai mungkin agak sedikit menyita perhatian atau mungkin jadi mengganggu. Ya pastilah ya. Ya pastilah kayak misalnya menghadapi situasi baru, pekerjaan baru, lingkungan baru. Oke. Atau Kehilangan mungkin ya. Kehilangan gitu ya. misalnya gitu ya kan. Pastilah manusia pernah mengalami. Stres. Nah, Iya. biasanya kalau stres rilisnya kayak gimana? Kalau Kak Remi sendiri? Rilisnya ini mungkin terkesan klise ya, tapi emang bener rilisnya ujung-ujungnya Tuhan Kembali pada lagi. Tuhan. Oh, iya. Betul. Aduh, religius sekali siapa lu? Enggak ya. Tapi emang ini ya, karena gini, kalau saya pribadi sih biasanya kalau ngalamin stres tuh tergantung ya tingkatnya seperti apa. Kalau yang ringan sih biasanya sih ya dialihin aja gitu ya, sambil bermusik sambil ini. Kalau yang agak medium mungkin butuh sedikit ketenangan untuk mengatasi masalahnya gitu. Tapi kalau udah terlalu berat kayaknya memang nggak bisa langsung ya. Butuh waktu agak lama gitu. Jadi ya kadang-kadang gitu Kak. Jadi apakah harus langsung dengan cara berdoa gitu kan? Kalau kata Bang Haji Roma Irama kan obatnya iman dan takwa. Tahun kapan itu lagu ya? Gitu. Angkatan berapa ya itu? Gitu. Nah tapi itu beberapa orang kadang-kadang memilih untuk ya udahlah dialihin denger musik denger apa gitu. Nah kalau menurut Kak Femi sendiri gimana? Apa stres tulisnya orang-orang gitu? Ya, kita kan dikaruniai Tuhan dengan kesenangan ya, maksudnya senang apa, punya hobi apa, itu juga kan karunia. Nah itu pemberian lah. Ya Tuhan kasih pemberian untuk kita nikmatin. Jadi kalau kamu senang musik, ya nggak apa-apa gitu. Nih apakah misalnya harus selalu lagu rohani gitu kan? Kan ada kan kayak yang dengerin musik lagu rohani doang gitu ya. Supaya kita tercuci pikirannya gitu ya. Holy gitu ya. Kalau saya bilang sih memang pada kenyataannya lagu rohani akan lebih membangun pasti ya kan daripada lagu dunia gitu ya. Itu kasih hiburan aja gitu, tapi kan maknanya nggak akan dalam sampai menyentuh hati kita gitu kan. Ya tapi nggak salah juga mau dengerin lagu. Saya juga suka kok dengerin. Ya, lagu-lagu yang umum ya yang bisa didengar, lagu favorit kita lah gitu ya. Misalnya asal jangan lagu-lagu putus cinta gitu-gitu yang negatif-negatif ya. Nanti terbawa-bawa. Jangan. Gitu. Nah, biasanya kan orang suka hobi tertentu ya. Jadi kan denger lagu, akhirnya nonton film atau mungkin hangout dengan teman-teman gitu ya. Ada yang seperti itu stress rilisnya gitu. Sebenarnya layak nggak sih dibanding-bandingin atau gimana sih? Pokoknya ujung-ujungnya harus kembali kepada Tuhan yang seperti itu atau gimana? Atau Tuhan bisa bekerja lewat cara-cara itu juga? Oh iya, jelas. Apakah Tuhan hanya ada saat kita bergereja atau kita baca firman? Enggak. Tuhan itu selalu ada di mana aja, kapanpun dia menembus ruang dan waktu. Jadi pada saat kita hangout sama Tuhan, relationship kita apa jadi putus sama Tuhan? Enggak kan? Kita kan selalu dalam hadirat Tuhan gitu. Jadi cuman pembawaannya kalau misalnya ya lebih ke ini sih ya. Manajemen waktu pribadi aja. Kalau misalnya lagi pengen sama teman-teman lah, nih pusing nih, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi pastikan juga saat kamu nongkrong, nonton itu memang memberikan manfaat buat kamu gitu, kayak kamu seneng gitu ya. Bukan karena kepaksa diajak. Kadang kan gitu ya, diajakin, enak ya udahlah gitu. Padahal kita nggak punya waktu, kita masih punya prioritas lain gitu ya. Jangan gitu juga, diatur-atur aja. Gitu. Nah seringnya kadang-kadang gitu, pas kita lagi ngadepin stres suntuk lah atau nggak harus sampai yang tingkatnya parah ya, cuman penat mungkin karena kesibukan atau karena apa gitu.
bingung nih caranya gimana gitu. Seringnya ada yang gitu. Jadi apa aja tawarannya ya udah coba aja Ya gitu udahlah. ya. Nonton kayak gitu kan. Ya. Atau di YouTube kan lihat algoritma semua jadi video yang sampai seharian ditonton Iya, gitu kan ya. Ya bisa terjadi kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti pada saat kita wasting time itu, misalnya pulang nih malam, duh kayaknya tadi nongkrong tapi kok gue capek ya, tadinya mau rilis ya. Malah makin berat ya, berarti kita salah ini aja, salah cara atau salah ya, berarti mungkin saat itu mungkin kamu lagi nggak butuh nongkrong, mungkin kamu lebih belanja misalnya atau butuh waktu sendiri atau mungkin waktu, ya iya, untuk gitu. Ini me time, betul. Kalau Kak Rem sendiri lebih suka gimana biasanya kalau rilisnya? Dengan kan ada orang yang dapat energi karena ngumpul sama orang ya gitu. Ada juga yang dapat energi karena sendirian gitu ya. Iya. Kalau kamu sendiri lebih suka yang mana? Nyesuaiin aja ya kayak tadi kan. Kalau saya orangnya orang rumahan, anak rumahan. Jadi buat saya daripada ayo kita main ke mall gini-gini, kalau misalnya oke, cuman ngobrol, nongkrong, makan gitu. Boleh, tapi cukup misalnya 2-3 jam kita batasin, oke, udah gitu. Atau misalnya enggak, saya lagi pengen di rumah. Misalnya mending masak sendiri atau apa ya. Tiap orang kan beda-beda. Tapi ada juga yang memang saya orangnya seneng jalan-jalan, ya nggak masalah juga. Berarti selama pandemi ini nggak masalah ya, enak ya, karena makin di rumah. Enggak, saya suka malah di rumah. Sama saya juga gitu. Benar. Gitu. Jadi, tapi saya nemu beberapa teman-teman yang gitu pas lagi stres banget, karena biasanya dia dapat energi kan dengan dari itu ya. Jadi nggak harus gimana-gimana, tapi misalnya ke tempat kerja, misalnya kan ketemu gitu, atau ngerjain tugas bareng-bareng gitu, dia jadi dapat energinya di sana gitu. Ada orang-orang yang mungkin kalau orang bilang ekstrovert kali ya gitu, jadi dapat energi karena bertemu dengan orang lain gitu. Tapi yang introvert kayak kita mungkin lebih seneng ya kalau bisa WFH terus aja gitu. Tapi memang tetap ya, kita kan butuh sosialisasi ya, butuh ketemu orang dan lain sebagainya. Waktu awal-awal pandemi tuh ya cukup tertekan juga ya, karena berbeda banget situasinya ya. Iya, berbeda banget gitu. Setidaknya kan kita ada keluar lah gitu ya, berapa minggu sekali minimal atau seminggu sekali ketemu sama teman, karena itu kebutuhan loh. Iya. Jadi walaupun kita orang introvert, tapi tetap ada kebutuhan untuk berkoneksi, bersosialisasi dengan yang orang-orang. Tidak terjawab dengan ini ya, dengan online meeting ya, nggak kejawab ya. Iya. Karena nggak ada physical touch, nggak ada reaksi yang langsung kelihatan gitu. Itu yang memang jadi agak berbeda itu. Tapi kembali lagi ke soal stress release tadi kan, ada orang yang memilih untuk misalnya me time gitu kan. Me time juga macam-macam kan, bisa dengan baca buku atau dengerin musik, atau dengan berdoa tadi kayak Kak Femi gitu ya, atau dengan ini, atau mungkin juga ke alam tapi sendirian gitu. Jadi ya naik gunung atau apa tapi sendiri gitu ya, maksudnya jangan naik gunung sendiri teman-teman, nanti bahaya. Tapi itu yang maksudnya menghabiskan waktu dengan alam tapi sendirian gitu. Ada juga yang gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin tadi harus nongkrong, harus ini gitu kan. Sebenarnya nggak perlu dibanding-bandingin berarti ya sebenarnya, karena kan setiap orang punya ini ya. Iya, kesenangannya berbeda-beda, hobinya berbeda-beda. Terus kayak tadi kan ekstrovert atau introvert kan, senangnya apa beda-beda. Dan itu kan sebenarnya ya saya bilang tadi pemberian dari Tuhan untuk kita nikmatin gitu. Tapi dengan hal yang positif. Tentu pas nongkrong jangan banyak ngegibahnya misalnya ya. Tapi ya sharing aja gimana, tanya kabar, makan, minum, menikmati. Gitulah ya. Ya itu bisa positif gitu. Makan juga jangan kebanyakan gitu. Jangan kebanyakan ya kan. Gitu. Karena ada memang orang yang rilisnya kan dengan ngemil ya, dengan makan gitu, ada yang saya salah satunya. Gitu ya. Iya. Tapi nggak kelihatan kok, nggak kelihatan. Ya harus self management ya. Iya gitu. Paling kan dibanding ya kadar gulanya berapa itu makanan ya gitu. Jangan sampai kebanyakan gitu. Iya. Oke. Ini satu hal yang perlu juga kita ini ya, karena kan mungkin kita yang harus tahunya diri kita ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu lakukan gitu, dan memang dalam beberapa titik tadi ya melibatkan aspek spiritual tadi ya, melibatkan Tuhan, maksudnya dalam tanda petik curhat sama Tuhan, terus berbagi beban cerita kita, hidup kita itu juga dalam beberapa rilis ya untuk membantu. Oh ya jelas, sangat. Tapi gini loh, berdoa itu kan nggak harus tutup pintu sendiri berdoa atau gimana lah ya, dengan konteks yang berdoa kita tahu. Tapi saat kita hang out gitu ya, tapi kita terkoneksi dengan Tuhan kayak, kayak ngajak ngobrol gitu misalnya, Tuhan, pilih menu enak apa ya, kayak gitu. It's a relationship. Jadi nggak harus berdoa
dengan jadi cara, bukan masalah cara dan tatanya ya, tapi relationship dengan Tuhannya itu yang jadi sesuatu yang menguatkan. Dan kita tahu kalau kita dekat dengan orang yang bisa diandalkan atau rekan kerja yang mendukung, itu kan sedikit membantu kita mengatasi stres ya. Nah, dalam konteks ini juga kita dekat dengan yang Maha Kuasa, kita juga dapat kekuatan untuk menghadapi hal tersebut. Kira-kira betul, gitu. tapi bukan berarti kita juga nggak perlu waktu berdoa. Nah, jadi kayak misalnya, oh berarti ya udah deh, pokoknya dimanapun kita ngapain, berarti kan bisa aja tuh ya, nggak usah. Karena berdoa itu perlu. Ada momen-momen yang memang penting ya untuk ditaruh di sana. Iya, betul gitu, karena saat kita berdoa sendiri kan kayak nggak ada gangguan kan, istilahnya. Kalau lagi makan lagi apa, ya emang tetap terkoneksi. Iya, betul. Dan ya beda sih saat kita memulai hari kita dengan berdoa, dengan mengingat firman Tuhan. Saya nggak harus selalu, kalau saya sih orangnya nggak selalu baku kayak, oke, saat teduh saya baca firman jam sekian atau apa. Bisa aja saat teduh dengan mendengarkan puji-pujian. Misalnya sambil dandan, sambil di mobil atau apa gitu. Ada firman yang sedikit kita ingat, terus kita meditate gitu ya. Kita renungkan kayak, aduh Tuhan terima kasih hari ini baik. Kau sudah sediakan yang terbaik, Kau gembala kami yang baik. Itu juga pengaruh gitu. Jadi maksudnya nggak harus selalu ya gitu ya, baca Alkitab apa segala macam. Momen rutin yang ditaruh seperti itu. Tapi memang kalau misalnya kita ngambil sikap kayak Bible study atau misalnya kita baca Alkitab, ya kita pasti makannya lebih banyak kan. Karena lebih fokus, lebih konsen gitu. Oke, ya itu memang tergantung ini ya, sesuatu yang memang kita. Yang tadi penting itu relationship-nya ya. Jadi ada hal yang terhubung dan selalu terkoneksi, yang itu yang menguatkan kita. Betul. Kira-kira. Dan gini juga sih kan, kita tuh terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Dan sebenarnya kan aslinya kita tuh roh loh. Ini kan tubuh kan cuman Tuhan bilang kemah sementara. Jadi bisa rusak, bisa tua dan lain sebagainya. Tapi yang eternal, yang abadi itu kan roh kita. Dan kita berasal dari nafas Tuhan kan. Jadi roh kita yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau source-nya adalah Tuhan, berarti kita kan harus lebih dekat sama Tuhan, benar nggak? Untuk ngejaga roh kita lebih hidup. Nah, kalau roh kita hidup, makannya baik dengan firman Tuhan, dengan mengingat kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, ke jiwa, ke fisik itu akan ngikutin. Betul. Jadi memang seperti kita ngasih makan fisik ya, seperti kita melatih fisik kita berolahraga. Roh kita juga perlu makan. Ya, dan perlu dilatih juga dalam menghadapi itu ya. Jadi ya itulah, itu sesuatu yang teman-teman kita bisa konteks. Tapi bukan ini ya, maksudnya stres itu kan bisa terjadi kapanpun ya, menjelang ini dan bisa dihadapin gitu. Nah, teman-teman perlu ini ya, menyiapkan hati, pikiran tadi untuk kita bisa sebenarnya dalam banyak hal kita siap, sama seperti kayak tubuh kita ya, sebenarnya kan kita nggak tahu kapan virus menyerang, kapan virus itu, tapi asal daya tahan tubuh kita dinaikkan, kita bisa untuk membantu untuk mengatasinya. Ya, gitu. Lakukanlah hal-hal yang udah dianjurkan, misalnya ya lakuin aja itu, walaupun kita tahu kita nggak bisa lihat, kita ada orang yang udah sangat menjaga kesehatan, olahraga, tapi ternyata kena juga. Sama juga ya, ada orang yang udah sangat saleh lah katakan begitu, tapi ya ternyata bisa aja mengalami stres. Makanya gitu. Kesehatan itu pemberian sih, anugerah. Gitu. Nah, ini menarik teman-teman, karena lagi ini teman-teman kalau punya ini ya, daftar stress release-nya masing-masing biasanya apa? Kalau saya stres biasanya saya ini lah gitu kan. Saya apa? Saya menggunting baju. Menggunting baju. Jadi bolong-bolong gitu. Atau jadi kreatif mungkin seperti itu. Karena ada beberapa stres yang justru menekan kita supaya jadi lebih ini ya, berpikir. Jadi nggak selamanya harus dianggap sebagai sesuatu yang harus selalu dihindari ya. Bahkan ya memang mestinya kan dihadapin dalam hidup. Jadi memang bisa bikin ini bagus ya, karya bagus karena lagi ini gitu. Di manajemen kan ada manajemen stres ya. Jadi kita menguasai stres itu sendiri gitu. Beberapa orang misalnya kalau kata putus cinta langsung galau gitu sekian lama gitu. Tapi galaunya kan bisa macam-macam. Galaunya bisa menghasilkan karya kreatif, bisa ini gitu ya. Iya, tapi ya itu pada saat kita stres atau apa, kelilingilah diri kita dengan lingkungan yang positif. Itu sih ya, cara smart ya. Jangan malah ketemu sama orang yang malah judgy. Sama barisan sakit hati, misalnya gitu ya, barisan patah hati. Ya gitu ya, jangan nanti tambah ini, ya kan. Harus ada support group lah ya, jadi semacam mendukung kita ya, supaya kita gitu. Dan memang apa ya, maksudnya kan beda-beda ya tingkatannya ya. Mungkin ada beberapa yang bisa dengan cara dialihin doang, dengan nongkrong doang. Iya, benar. Gitu. Ada beberapa yang mungkin kita sendiri bisa hadapi, tapi memang ada beberapa yang memang harus
benar-benar ini ya butuh support sistemnya ya seperti Iya. itu. Dan Betul. kalau teman-teman kita ada yang ngalamin kayak gitu jangan dijudging juga ya, maksudnya yuk kamu gitu doang gitu. Atau Iya, kamu lebay deh. gitu. Jangan. Pokoknya kamu doa aja gitu. Langsung dijudge seperti itu. Tapi ya ini ada sesuatu yang Iya. perlu kita mengerti juga ya, bahwa Iya. ya tadi nggak semua orang bisa mengalami dalam beberapa tingkat stres yang berbeda-beda tadi ya, seperti itu. Iya, kalau ada teman curhat jangan udah berdoa belum kamu? Doa malam nggak tadi? Satunya rajin nggak? Gitu ya. Iya kan? Langsung deh, ini berarti kamu gara-gara nggak bayar perpuluhan nih kamu nih. Jangan ya, menghakimi itu bukan hak kita ya. Ada sih kadang-kadang kayak gitu komunitas ya, itu Ada. itu memang ya. Ada. Ya mungkin kita perlu sama-sama bertobat ya untuk hal-hal ini. Gitu. Oke, berarti kalau rilisnya seperti apa? Tadi berarti nggak perlu dibandingin lah ya tadi antara beberapa cara. Tuhan bisa pakai cara-cara itu, tapi memang hal-hal yang spiritual kayak berdoa, membaca firman, merenungkan perlu gitu ya. Ini perlu untuk membentuk. Paling nggak kita dapat lebih tenang dulu gitu ya, lebih tenang. Terus di balik itu kita jadi berpikir lebih jernih ya. Dalam tanda petik maksudnya firman Tuhan berkata apa, kita bisa memberikan sedikit petunjuk. Iya betul, dan firman Tuhan juga bilang kan, tinggallah tenang karena di dalam tinggal tenang kamu dapat berdoa. Disitulah letak kekuatan kamu gitu. Bisa diinget-inget juga ya. Itu. Ayatnya ada di situ nih teman-teman muncul ya. Tolong tim ya. Oke, ini makasih banget nih Kak Femi ya udah berbagi Sama-sama. pengalamannya untuk mengatasi stress release ya tadi. Kalau Kak Femi sendiri tadi lebih banyak memang menghabiskan waktu untuk sendiri biasanya tadi gitu ya, berdoa. Terus kadang-kadang juga mungkin curhat ke teman yang ini ya, yang lingkungan yang memang bisa positif lah. Ya gitu. itu perlu. Jadi kalau kalian ngerasa belum punya lingkungan itu ya carilah ya gitu. Karena itu penting sih. Ya, gitu. karena memang ada titik-titik tertentu ya, kayak kita kadang-kadang sakit nggak bisa nolong diri sendiri ya, kita butuh dokter, kita butuh teman nganter ke ini. Betul. Terus pada saat kita galau juga kadang-kadang kan perspektif kita jadi bisa Iya sangat blur ya. Sangat jadi, blur gitu ya. Kita nggak bisa berpikir jernih lagi, bisa melakukan tindakan-tindakan yang nggak ini ya. Kadang-kadang malah kalau kita lagi nggak stres kita nggak akan mikir kayak gitu ya. Iya, benar. Nah itu, jadi ya teman-teman boleh sharing ya nanti pengalamannya gimana mengatasi stresnya, gimana ininya. Nanti siapa tahu ada yang sama atau ada yang berbeda gitu ya dengan kita gitu kan. Atau ada juga yang punya tips lain mungkin yang lebih bagus gitu ya. Bisa jadi kita bisa bagi bareng-bareng gitu. Ya. Oke, Kak Femi makasih banget sudah berbagi sama-sama kita di sini bersama teman-teman yang stres. Bukan ya? Enggak. Bersama teman-teman yang ini semua. Ya kita sudah sharing pengalaman kita untuk stress release gitu ya, dengan cara apa, dengan teknik apa, atau mungkin juga ada hal-hal baik yang kita bisa bagi bersama-sama. Makasih udah sharing bersama-sama dengan kita Kak. Sukses terus ya kerjaannya ya gitu. Makasih. Ya. Sukses terus semua pelayanannya juga supaya ini ya, supaya bisa berhadapan dengan yang stres-stres juga. Mas stres tetap bisa mengendalikan diri, tetap bisa konsum bersama-sama untuk pekerjaan yang baik. Buat kita semua lah. Iya. Doanya. Ya, itu aja teman-teman. Makasih sudah menyimak obrolan kali ini. Jumpa lagi di obrolan Ice Podcast berikutnya. Salam Ice, integrity, care, and excellence.